Shalom. Dengan hati yang meluap penuh syukur dan sukacita atas setiap anugerahnya kepada kita semua, di mana saat ini kita ada, kita hidup, semua itu hanya karena berkat kemurahan-Nya. Untuk itu marilah kita bersama-sama merespon panggilan Tuhan untuk beribadah di ibadah Minggu 29 Agustus 2021 bertepatan dengan ibadah penutupan pembangunan GKJW. Selama 1 bulan penuh kita menghayati pentingnya pembangunan GKJW bagi tubuh dan berkembangnya gereja Tuhan. Kita telah berperan secara aktif baik sebagai majelis maupun warga jemaat dalam membangun GKJW sebagai persekutuan umat Tuhan dan sebagai organisasi gereja. Peran serta tidak terhenti setelah bulan pembangunan ini usai. Namun peran serta dan keterlibatan kita dalam membangun gereja Tuhan harus terus berlanjut demi kemuliaan Tuhan. Marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 19 ayat 1 sampai 3. Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Mari sembah Kudus, agungkanlah hikmat-Nya besar. Roh Kudus menuntun setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Mari para kekasih-kekasih Tuhan, kita masuk dalam ibadah di saat ini. Ibadah penutupan bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan saat ini bersama kita lakukan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Damai dan kasih Tuhan Yesus menyertai jemaat-Nya. Amin. Saudara-saudaraku, tema liturgis ibadah Minggu saat ini adalah bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Tema di atas merupakan sebuah ajakan bagi warga Gereja Kristen Jawi Wetan untuk bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun gereja Tuhan. Bersedia artinya kita mau terlibat aktif dan ikut ambil bahagian dalam kegiatan pembangunan GKJW, baik di lingkup majelis jemaat, majelis daerah, maupun majelis agung. Berkarya artinya melakukan tindakan dan kerja secara sungguh-sungguh dan tulus melalui pelayanan, kesaksian hidup, dan persembahan kita kepada Tuhan. Karya kita sungguh-sungguh dapat berguna
dan menjadi berkat bagi sesama. Bersinergi artinya mau bekerja sama dengan semua pihak membangun GKJW yang kita cintai. Mau bekerja sama dengan warga, majelis, dan para pelayan lainnya dengan dilandasi kasih dan kerendahan hati, bersama mewujudkan tekad dan komitmen membangun GKJW sebagai gereja yang mandiri dan menjadi berkat. Kita memuliakan Tuhan dengan PKJ nomor 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beginilah sabda Tuhan seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Kekasih-kekasih Tuhan, bahagian firman Tuhan yang baru kita baca tadi adalah sebahagian kecil dari pelanggaran-pelanggaran yang sering kita lakukan dan menjadi kejahatan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari dengan penuh kerendahan hati kita bersujud di hadapan Tuhan seraya memohon pengasihan dan pengampunan. Mari kita berdoa. Maha Kudus Bapa di surga, kami mengakui akan kasih dan kemurahan Tuhan yang setia mewarnai kehidupan kami dalam segala hal dan dalam segala peristiwa kehidupan. Tuhan setia bersama dan memberikan yang terbaik bagi kami. Namun di sisi yang lain kami juga menyadari dan mengakui betapa kami jahat di hadapan Tuhan. Kehidupan kami sering berjalan seturut dengan keinginan dan kata hati. Kami melangkah dengan kekuatan dan kebanggaan yang sia-sia untuk meraih segenap cita dan keinginan kami. Kami mengabaikan perintah Tuhan, kami melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan, membuat kami menjadi manusia yang semakin sesat dalam langkah dan perjalanan. Di kesempatan ini kami datang mengakui semuanya di hadapan Tuhan, bahwa kami adalah manusia-manusia yang penuh dengan dosa dan pelanggaran. Berkenanlah Bapa mengasihani kami, Bapa mengampuni kami, sebab kami percaya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Dikau telah menyediakan pengampunan bagi kami
yang datang dengan tulus mengakui dan memohon pengasihan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita percaya bahwa sebesar apapun dosa dan pelanggaran kita, Tuhan yang kita percaya dan imani senantiasa menyediakan pengampunan bagi kita yang datang dengan tulus memohon pengampunan kepadanya. Saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita mendengarkan berita sukacita berupa pengampunan yang demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Tuhan kita. Amin. Mari bersama kita memuliakan Tuhan dengan pujian besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan yang diambil dari Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, dilanjut ayat 14 sampai 15, kemudian ayat 21 sampai 23. Mari sebelumnya kita bersama-sama mohon terang dari Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala penyertaan Tuhan di dalam kami membangun ibadah minggu hari ini, walaupun kami lakukan di rumah kami masing-masing. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kalau sebentar lagi ya Tuhan, kami bersama-sama akan mendengarkan sapaan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir pada diri kami pribadi lepas pribadi. Kami serahkan Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi dengan Roh-Mu yang Maha Kudus,
sehingga setiap firman yang akan disampaikan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan tak lupa kami juga berdoa kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan buka hati mereka, sehingga setiap firman yang akan didengar semuanya dapat dilaksanakan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, demikianlah doa dan permohonan kami, hanya kami landaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya ulangi bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Markus bab 7 ayat 1 sampai 8, dilanjut ayat 14 sampai 15, lalu ayat 21 sampai 23. Yang demikian firman Tuhan. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan, atau kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hei orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Kita lanjut pada ayat yang ke-14 dan 15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya." Kita lanjut pada ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Shalom Aleichem Bisem Hamasya. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Membangun sikap dan perilaku yang taat kepada Allah merupakan tema perenungan kita bersama di penutupan bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan di minggu ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Israel atau sekarang bangsa Yahudi adalah umat pilihan Allah untuk menjadi saluran berkat bagi dunia. Sayangnya dalam proses hidup sebagai umat, mereka sering gagal untuk mewujudkan sikap ketaatan kepada Tuhan. Padahal ketaatan merupakan syarat untuk menjadi berkat bagi dunia. Karena tidak mungkin menjadi berkat tanpa ketaatan kepada Allah yang telah menjadikan mereka sebagai umat-Nya. Bapak Ibu Saudara kekasih, mungkin kita bertanya dalam hati, Israel sebagai umat Allah yang dekat dengan Allah, kenapa sering tidak taat? Kekasih Tuhan, hal yang membuat Israel sering tidak taat adalah karena mereka belum bisa menghayati dan memposisikan diri mereka sebagai umat pilihan yang sedang mengemban misi mulia dari Allah. Dalam keberadaan mereka, dosa dan pertobatan, taat dan tidak taat, setia dan tidak setia, sering mewarnai perjalanan kehidupan mereka, sehingga panggilan untuk menjadi berkat nyaris terabaikan. Realitas kehidupan tersebut terus berlangsung dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, sampai puncaknya ketika Allah memutuskan untuk datang sendiri ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus melalui keturunan Israel untuk mengakhiri dosa dan ketidaktaatan. Sayangnya mereka menolak karena mereka gagal memahami makna kehadiran Sang Mesias dan misi yang sedang diemban. Bahkan ketaatan Israel muncul lagi dalam wujud atau bentuk yang baru, yakni mereka lebih memilih taat kepada tradisi nenek moyangnya dibanding dengan ketaatan kepada aturan dan ketentuan dari Allah. Cara hidup yang demikianlah yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi diperlihatkan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat, mereka menyalahkan murid-murid Tuhan Yesus yang saat itu makan tanpa cuci tangan. Menurut mereka, makan dengan tidak mencuci tangan adalah atau dianggap najis. Kekasih Tuhan, kalau kita cermati, ternyata alasan mereka menegur para murid sesungguhnya bukan dalam kaitan dengan kebersihan atau kesehatan, tetapi lebih kepada soal ketaatan kepada tradisi nenek moyang yang oleh mereka sudah dimasukkan sebagai ketentuan-ketentuan dari Tuhan. Karena itu, makan tanpa cuci tangan dianggap najis atau berdosa. Makan tanpa cuci tangan dianggap melanggar kehendak Allah. Padahal sesungguhnya yang dilanggar adalah tradisi nenek moyang Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesalahan orang-orang Yahudi adalah
acuan penilaian tentang sikap yang benar dan tidak, sikap yang taat dan tidak, sikap yang berdosa atau tidak, najis atau tidak, bukan berdasarkan firman Allah, tetapi atas dasar aturan-aturan tradisi nenek moyangnya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengecam mereka dengan sikap yang demikian itu. Tuhan Yesus berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, padahal ajaran manusia yang diajarkan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya tentang pengertian najis, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa yang najis itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tetapi sesuatu yang keluar dari diri manusia, dari hati manusia. Itulah yang membuat seseorang menjadi najis. Sebab dari hati manusia akan muncul berbagai pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, iri hati, hujat dan kesombongan, dan sebagainya. Dengan perkataan tersebut, Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kesalehan atau ketaatan kepada Allah hendaknya dimulai dari hati yang bebas dari pikiran yang jahat. Karena hati yang bersih otomatis melahirkan tindakan dan perbuatan yang bersih. Sebaliknya, hati yang kotor pasti menghasilkan tindakan-tindakan yang jahat. Atau sebaliknya, tindakan sebaik apapun tidak pernah akan bisa menutupi pikiran-pikiran hati yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, peringatan ini pun ditujukan kepada para pengikut Kristus di sepanjang generasi dan generasi berikutnya. Memang tidak bisa kita ingkari bahwa gereja lahir, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat yang tentu memiliki kultur dan budaya tertentu. Sehingga di dalam hal ketaatan kepada Tuhan, seseorang selalu dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan budaya atau tradisi-tradisi nenek moyang. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, supaya tidak terjebak dalam kesalahan yang sama seperti yang dilakukan orang Yahudi, maka semua pengikut Kristus diminta untuk selektif, mampu membedakan tradisi atau budaya mana yang berkenan di hati Tuhan dan tradisi dan budaya yang jauh dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara kekasih, ada salah satu contoh, misalnya di suatu daerah, sekalipun ini tidak berlaku untuk semua orang di daerah itu, bila seorang anak akan merantau, biasanya dibekali oleh orang tuanya dengan benda-benda tertentu yang dianggap, katakanlah, benda pusaka yang bisa menolong atau membantu. Katakan saja, misalnya mereka menyiapkan salah satu botol berisi air putih. Nah, air putih ini sudah didoakan, tetapi bukan dalam pikiran atau kaitannya dengan Tuhan, tetapi dibaca mantra ke dalam air ini sehingga air ini berfungsi untuk menolong anaknya. Saat ketika anak itu dibenci atau tidak disukai oleh orang, maka untuk mengatasinya cukup dengan mengambil air di dalam botol, membasuh muka, dan setiap orang yang memandangnya pasti
akan merasa senang. Orang yang membenci, kebenciannya akan menjadi hilang. Tradisi yang seperti ini masih kuat dipertahankan. Padahal ini jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mungkin kerjasama dengan kuasa-kuasa gelap yang akhirnya membawa kebinasaan kepada umatnya. Tidak bisa kita percaya kepada Tuhan di satu sisi, padahal di sisi yang lain kita masih cenderung memenuhi tradisi nenek moyang yang seolah-olah menjadi pelengkap dan penolong dalam kehidupan. Memang saudara-saudaraku, mempraktekkan cara hidup yang demikian tidak merugikan pihak lain atau tidak mengganggu rutinitas beribadah. Namun dalam konteks iman, kita sesungguhnya telah mendoakan Tuhan sebagai sang pemelihara kehidupan. Cara hidup inilah yang disebut Tuhan Yesus sebagai orang munafik. Secara lahiriah memuliakan Tuhan dengan bibir mulut, tetapi hatinya masih mengakui kuasa-kuasa yang tersembunyi di balik tradisi nenek moyang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Minggu 29 Agustus 2021 kita mengakhiri perenungan dan aktivitas di sepanjang bulan pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Setiap orang punya peran tersendiri sebagai wujud terlibat di dalam membangun gereja Tuhan. Dalam hal ini Gereja Kristen Jawi Wetan. Tidak peduli besar atau kecil apapun keterlibatan dan peran kita, hendaknya didasarkan kepada hati yang bebas dari kejahatan. Karena hati yang bebas dari kejahatan akan melahirkan motivasi yang benar. Dengan motivasi yang benar, maka apa yang kita lakukan pasti menjadi berkat bagi orang banyak. Dengan motivasi yang benar akan menghasilkan sikap dan perilaku yang penuh hormat dan taat kepada Kristus sebagai sang kepala gereja. Dalam konteks ini, masing-masing harus lebih dulu memahami siapa dirinya serta apa peran yang sedang dipercayakan kepadanya. Mengapa? Karena selama ini karena tuntutan hidup dan kesibukan, orang bisa lupa siapa dirinya dan apa yang harus dilakukannya bagi gereja, walau peran yang dipercayakan kepadanya sudah jelas. Saudara-saudaraku, membangun Gereja Kristen Jawi Wetan bisa saja dilakukan dengan cara-cara yang sederhana. Misalnya menjadi suami, menjadi istri, atau menjadi orang tua, bahkan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan setia dalam melakukan perannya di tengah-tengah keluarga. Menjadi pengurus komisi, pengurus pokja, menjadi diaken, menjadi penatua, menjadi pendeta, yang takut akan Tuhan dan setia melakukan perannya. Menjadi pengurus pepantan, menjadi pengurus kelompok, dan bahkan menjadi warga jemaat yang taat akan Tuhan dan setia melakukan setiap perannya. Jika masing-masing memahami siapa dirinya dan apa perannya, maka kita akan berperan lebih optimal, dan pasti Gereja Kristen Jawi Wetan akan menjadi semarak demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, bersama kita masuk dalam saat teduh.
Saat teduh kita akhiri, saya mengundang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Dengan orang percaya di segala abad dan tempat, kita memperbaharui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sungguh besar kasih setia Tuhan kepada kita. Tuhan menjaga hidup kita, Tuhan menolong hidup kita. Begitu juga Tuhan selalu memberkati di dalam kehidupan kita. Sudah selayaknya jika kita mengucap syukur kepadanya dengan kita mengaturkan persembahan. Sebagai dasar kita mengaturkan persembahan, didasari dengan firman Tuhan yang diambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita bersama-sama mengaturkan persembahan diiringi dengan pujian Kidung Jemaat 292 bait 1 dan 2. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan, sebab oleh tuntunan dan kemurahan serta penyertaan Tuhan, kami Gereja Kristen Jawi Wetan, khususnya Jemaat Pari, kami boleh melampaui bulan pembangunan GKJW. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang demikian, Tuhan izinkan kami untuk terus merenungkan dan menghayati apa yang seharusnya menjadi peran dan bahagian kami untuk ikut terlibat di dalam membangun jemaat di mana kami hidup dan ada di dalamnya. Biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan dan semangat yang berlimpah-limpah, supaya kami terus mampu melakukan apa yang harus kami lakukan demi membangun jemaat Tuhan di sini.
Terima kasih Bapa di surga, kami berserah diri sepenuhnya sebagai warga milik Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan keseharian kami, di tengah-tengah upaya kami untuk mempertahankan kehidupan di sela-sela keberadaan krisis yang sedang kami rasakan, di tengah-tengah meluapnya kekuatan virus corona yang seolah membuat kami tidak berdaya. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan setia menolong kami sebagai pribadi, menolong kami sebagai keluarga, juga menolong kami sebagai persekutuan jemaat Tuhan, juga menolong kami sebagai Gereja Kristen Jawi Wetan. Biarlah kami terus bergumul, kami terus berjuang dengan segenap kekuatan, dengan segenap apa yang kami miliki. Biarlah kami mampu mewujudkan peran-peran kami dengan hati yang tulus untuk memenuhi panggilan hidup sebagai warga jemaat, sebagai warga Gereja Kristen Jawi Wetan. Kami berdoa agar kami semua, khususnya warga jemaat, senantiasa dilindungi dan dinaungi oleh kuasa dan penyertaan Dikau. Tuhan, kami sadari bahwa krisis COVID-19 ini sungguh-sungguh membawa kesedihan, ketakutan dan kecemasan dalam kehidupan kami warga jemaat. Tetapi Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk bangkit, berserah dan berharap kepadamu, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan dan keluarga kami tetap meyakini dan mengimani bahwa itu bahagian dari kasih karunia Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah di tengah-tengah situasi yang cukup menakutkan dan mencemaskan, kami tidak menghindari dari panggilan dan tanggung jawab kami, apapun peran kami di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini. Kami pun berdoa menyerahkan Gereja Kristen Jawi Wetan, Majelis Daerah maupun Majelis Agung. Terkhusus kami bersyukur bahwa pada beberapa waktu yang lalu Tuhan berkenan memberkati pelaksanaan persidangan Majelis Agung Gereja Kristen Jawi Wetan yang sudah berlangsung dengan penuh penyertaan dan menghasilkan berbagai-bagai keputusan terkait dengan kehidupan pelayanan di seantero Gereja Kristen Jawi Wetan. Tuhan menolong kami semua sebagai warga jemaat, sebagai pejabat-pejabat khusus gerejawi, untuk kami mampu menerapkan keputusan-keputusan itu dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan ber-GKJW, agar kami boleh sungguh-sungguh hadir untuk terus membangun gereja Tuhan menuju ke masa-masa yang akan datang. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mengucap syukur Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan menolong kami menghantar bangsa ini untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-76, hari kemerdekaan. Kami mengakui akan kekurangan dan keterbatasan kami di era pandemi COVID-19 ini, sehingga dalam kesederhanaan kami menyatakan syukur dan hormat kami kepada Tuhan, namun tidak mengurangi rasa pengakuan kami bahwa kemerdekaan ini kami peroleh semata karena kebaikan dan anugerah dari Tuhan.
Ajarilah kami Tuhan untuk menghayati bahwa kehadiran kami semua di tengah-tengah keberagaman di rumah Indonesia ini adalah sebuah keniscayaan di mana kami patut menghargainya. Kami belajar untuk saling menopang, mendukung, menguatkan di dalam membangun kehidupan bersama yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Tuhan mengasihi pemerintah kami, memberkati dengan kekuatan, dengan hikmat, dengan pengertian, dengan roh kesabaran, dengan ketekunan yang sungguh, sehingga perjuangan di masa-masa yang sulit untuk terus membangun kehidupan masa depan bangsa ini tetap dilakukan dengan penuh sungguh berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak menolong semua kami warga masyarakat, apapun asal kami, apapun golongan kami, apapun komunitas kami, mampukan kami untuk kami tetap bersatu hati untuk membawa bersama-sama dengan pemerintah ini, membawa Indonesia menuju kepada masa depan yang lebih baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengucap syukur Tuhan menolong kami, memberkati kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk mengaturkan rasa terima kasih kami, syukur kami berupa persembahan. Kami mengakui bahwa yang kami haturkan ini sungguh-sungguh amat sedikit, namun kami percaya oleh kemurahan Tuhan, Tuhan akan memberkatinya, dan biarlah boleh menjadi sarana pelayanan kasih Tuhan di tengah-tengah jemaat. Tuhan ajari kami juga untuk kami mempersembahkan hidup, talenta dan waktu kami untuk juga demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan menolong dan memberkati semua pihak, kami rekan-rekan anggota majelis jemaat, juga anak-anak, pemuda-pemudi dalam tim multimedia, tim song leader, semuanya kami boleh melakukan apa yang harus kami lakukan untuk ikut mendukung liturgi ibadah di saat ini. Biarlah Tuhan menerima semua persembahan yang boleh kami lakukan di saat ini. Tuhan, kami mengakhiri seluruh rangkaian perenungan, keaktifan di bulan pembangunan GKJW. Namun biarlah kami tetap memiliki semangat untuk meneruskan peran-peran kami yang lebih baik lagi demi kemuliaan nama Tuhan. Mohon ampun Bapa, manakala di dalam membangun ibadah ini ada yang tidak berkenan. Kami menyerahkan hidup kami, aktivitas kami di minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan mengawali setiap langkah pikiran dan rencana kami, sehingga bersama dengan kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan siapkan hari esok dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami haturkan doa dan sembahyang kepada Bapa di sorga, dan juga kami bersama akan mengakhiri dengan pujian doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni
Jemaat kekasih Tuhan, saya mengundang untuk bersama-sama berdiri. Saudaraku, ibadah ini akan berakhir, namun teruslah setia membangun Gereja Kristen Jawi Wetan dengan kasih, dengan sukacita, semangat dan ketulusan. Dan ingatlah selalu akan firman-Nya. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera menyertai kamu. Di akhir ibadah ini kita bersama-sama bangkit berdiri dan memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 341, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Arahkan hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan dan bersama kita mohon berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Beserta engkau sampai bertemu